Baik, bismillah. Nama saya Tommy Raka Panuntun, NIM saya 51121911003. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, CV Fayad Agency. Nah, bab 1 pendahuluan. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perusahaan unggul biasanya nampak ketika perusahaan tersebut memelihara fungsi perusahaannya dengan baik. Salah satu fungsi perusahaan yang paling krusial bagi perusahaan adalah sumber daya manusia atau SDM. Sebagian besar perusahaan yang sukses itu mempunyai kualitas SDM yang baik. Tentu dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut mengubah kualitas SDM menjadi pemacu atau dorongan sehingga perusahaan menjadi unggul. Juga di sini dilihat dari latar belakangnya, yaitu terkait dengan Certified Agency sendiri. Jadi di sana itu kompensasi yang tidak seimbang dengan tugas yang diberikan dari perusahaan Certified Agency. Nah, di sana itu ada suatu fenomena yang kemudian saya anggap menarik di sini terkait dengan kompensasi yang tidak seimbang dengan tugas yang diberikan dari perusahaan kepada para karyawan atau pegawainya. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah. Bagaimana kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan Certified Agency. Kemudian yang kedua, bagaimana penilaian kinerja pada Certified Agency. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemberian kompensasi pada Certified Agency. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan di Certified Agency. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penilaian kinerja pada Certified Agency. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pemberian kompensasi pada Certified Agency. Kemudian ada manfaat penelitian. 1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang manajemen dan kompensasi serta kinerja karyawan dengan memberi gambaran mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, bagi perusahaan Certified Agency, penelitian ini memberikan informasi sehubungan dengan permasalahan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yaitu SDM makro, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Sumber daya manusia SDM merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengertian yang erat kaitannya dengan pengolahan sumber daya manusia atau karyawan dalam perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personil, tenaga kerja, pekerja karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Menurut Hasibuan 2013 mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Manajemen sumber daya adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia, karyawan, terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kemudian ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen SDM menurut Hasibuan adalah planning, organizing, directing, dan controlling. Kemudian selanjutnya ada kompensasi. Menurut Filippo, Principle of Personal Management, kompensasi adalah harga untuk jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Jenis-jenis kompensasi yaitu ada kompensasi finansial secara langsung, kompensasi finansial tidak langsung, kompensasi non-finansial. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu faktor intern dan faktor extern.
Kemudian selanjutnya ada kinerja karyawan. Menurut Sadar Mayanti dalam Wijaya dan Irwansyah 2017 halaman 129, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kemudian di sini ada kerangka berpikirnya. Nah, di sini ada survey agency sebagai perusahaan, kemudian variabelnya itu ada kompensasi itu sebagai X, di sana itu terdapat gaji, intensif, tunjangan. Kemudian selanjutnya juga ada kinerja karyawan itu sebagai Y, variabelnya Y. Kemudian di dalamnya juga ada kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kemampuan bekerja sendiri, pemahaman dan pengenalan terkait dengan pekerjaan, dan kemudian kemampuan memecahkan persoalan. Nah, di sini kemudian hipotesisnya yaitu diduga bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan CV Fired Agency. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai berikut. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Fired Agency yang berlokasi di Jalan Raya, nomor 3, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Variabel yaitu di sini penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya secara berurutan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah kompensasi X dan variabel terikat adalah kinerja karyawan Y. Definisi operasional. Definisi operasional variabel digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, yaitu dengan memberikan batasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian sini ada pengukuran. Jenis alat ukur digunakan untuk memperoleh data pada perusahaan CV Fired Agency adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner yang bertujuan untuk memperoleh responden tentang yang mereka alami dan ketahui. Kemudian selanjutnya ada pengukuran. Di sini ada tabel skor pilihan jawaban responden, yaitu nomor 1 sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, kemudian ragu-ragu dengan skor 3, kemudian tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Di sini juga ada kisi-kisi kuesionernya, yaitu kalau untuk kinerja indikatornya itu ada kuantitas, kualitas, produktivitas, dan ketepatan waktu, yang mana di setiap indikator itu ada beberapa butir. Kemudian selanjutnya ada kompensasi, yaitu di dalamnya tadi gaji, intensif, dan tunjangan, yang mana di dalam setiap indikatornya itu juga ada butir-butirnya. Kemudian selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi berdasarkan pada judul penelitian, maka penulis menemukan populasi menurut Sugiono bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan pada karyawan CV Fired Agency dan jumlah populasinya yaitu 20 orang. Kemudian selanjutnya sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 20 karyawan, yaitu sampel jenuh. Kemudian kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan siapa variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Kemudian ada instrumen penelitian, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam menentukan layak atau tidak suatu item yang akan digunakan. Biasanya dilakukan uji koefisiensi korelasi. Bila korelasi faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas, maka instrumen yang digunakan bisa dikatakan valid. Untuk itu, kuesioner bisa dikatakan valid apabila indikator dalam penelitian memiliki angka di atas 0,3. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsisten atau tidaknya hasil pengukuran reliabilitas diukur
Combs alpha. Dan ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, teknik analisis data yang dipakai yaitu statistik deskriptif. Menurut Sugiono, metode yang bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk yang sudah dipahami dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan data yang telah terkumpul. Dan selanjutnya menganalisis data dengan analisis angka dengan diolah oleh program SPSS, yang mana analisis tersebut akan dibentuk kesimpulan. Analisis regresi linear sederhana. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas X yaitu kompensasi dan variabel terikat Y yaitu kinerja karyawan. Kemudian kami menggunakan juga uji hipotesisnya, uji T parsial dan uji F simultan. Sekian dari presentasi analisa saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.